Alright, good late afternoon everybody. Happy Saturday. Welcome to our very own podcast, first recorded podcast session of a special collaboration between UISC and Study and Edge. You may be wondering, what is UISC? What is Study and Edge? Well, UISC is, it stands for UO People, University of the People, Indonesian Student Community. We are a student community that serves to facilitate interaction and growth between the members of our community. Study and Edge is an educational-oriented website that encourages students and lifelong learners from all over the world to have a better, more manageable life by providing tips, tricks, and tools for time management and habit tracker. So, in order to promote a healthy learning lifestyle for the members of UISC and Study and Edge decides to collaborate. Here we are. So, here I am. My name is Ardin. I'm a Bachelor of Health Science student from UO People, and I have here my very special guest, Fatrian, MBA student from UO People. Halo Mas Bro. Halo. Halo. Ya. Enakan pakai apa nih? Inggris atau Indonesia nih? Apapun boleh, whichever suits you, boleh. Pak. Kenapa? Whichever suits you. Whichever suits me. Oke. Kayaknya suits the audience. Wah, kalau suits the audience mungkin kita pakai bahasa Indonesia dulu kali ya. Ya. Tapi campur aduk. Jadi kita kan mahasiswa Indonesia dari universitas internasional, jadi campur aduk dikit lah ya. Oke. Nah, tadi udah kenalan dikit. Gue Ardin, gue mahasiswa, dan di sini ada Bro Fatrian. Dan gue sama Bro Fatrian udah sedikit kenal, tapi mungkin teman-teman yang lain belum kenal. Jadi gue mau minta Bro Fatrian buat kenalan dulu nih. Why don't you introduce yourself first? Halo, selamat sore teman-teman semua. Thank you Bro Ardin. Tadi udah disebut ya, saya salah satu student di UO People, ngambilnya MBA. Kemudian saya lahir di Jakarta, tapi bapak saya orang Padang, ibu orang Bugis. Lahir di Jakarta, cuma sekarang posisi lagi di Medan nih. Jadi mungkin kalau ada yang di Medan selama 4-5 hari ke depan saya bisa kopdar mungkin gitu. Back to Pak Ardin. Oke, ide bagus banget itu. Sebenarnya karena memang kita mahasiswa dari universitas online, perlu banget kopdar sih. Kalau enggak, kenal teman chatting doang ya. Iya, betul. Gitulah. Oke, Bro Fatrian mungkin bertanya-tanya. Lu lagi. Lu bosen gak ngeliat gue sebenarnya? Kita udah berapa kali kolaborasi nih? Berapa ya? 2 kali bukannya? Udah lebih dulu. Iya sih. Enggak sih, dulu sering Toastmaster juga sih. Toastmaster bener. Udah jarang sekarang Toastmaster ya. Iya, belum pernah lagi. Cuman sejak tahun ajaran baru udah jarang. Makanya ini acara baru ini gue harapkan bisa lebih memfasilitasi kita lagi supaya lebih banyak interaksi lagi. Kalau enggak beneran loh, kita selama ini kuliah pada kagak saling kenal loh. Bener. Anyway, so topik hari ini adalah tentang manajemen stres. Nah, gue membawakan beberapa tips and tricks dari Study and Edge untuk manajemen atau pengelolaan stres, terutama bagi kita ini yang belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar. Dan gue dan lo, kita sama-sama full time work kan ya, dan kita juga sama-sama belajar. Teman-teman kita di komunitas banyak banget yang sama-sama belajar sambil bekerja. Gue sebelumnya pengen tanya dulu ke lo nih, apa sih sekarang yang lagi ada di tangan lo gitu? What are the things in your hand, task at hand? Yang utama sih kerjaan sama keluarga sih, 2 hal itu yang paling utama ya. Karena ya kan tadi gue bilang lagi ada project nih, gue masih traveling ke Medan. Di sisi yang sama juga kan tahun ajaran baru ya, mungkin teman-teman di sini yang udah berkeluarga
tanggal 18 itu kan hari pertama ya anak-anak masuk sekolah ya. Nah, kebetulan anak saya baru masuk SD dan itu kan hari pertama buat dia harusnya hal yang spesial ya. Jadi ya sekarang itu sih cukup buat stres ya di hari-hari pertama itu yang harusnya spesial. Ngurusin hal lain gitu kan. Tapi setelah saya timbang-timbang mungkin ya udah ini yang terbaik untuk saya bisa make up lah untuk dia gitu kan. Anak saya setelah saya pulang nanti gitu sih. Oke. Terus tadi lo bilang ini cukup bikin stres. Lo sendiri biasanya kalau stres lu reaknya gimana? Ya cari cara biar nggak stres itu utamanya sih ya kita pertama tarik napas dulu ya. Biasanya kalau orang itu napasnya terburu-buru tuh pengen cepet-cepet ngelakuin sesuatu ya, tapi ya gue juga masih sering kayak gitu sih. Cuman yang biasa paling gue inget ya atur napas dulu gitu kan, karena itu biasanya paling cepet bantu lah, bawa kita ke calm zone dulu, baru ya kita menenangkan diri, terus mulai mikir lah, jangan terlalu gampang untuk ngambil action gitu kan. Kita timbang-timbang dulu nih opsi yang kita punya sebenarnya apa gitu kan. Bias to action lah, kita juga jangan kebanyakan mikir juga. Biasanya kalau udah ada problem, stres di sini, stres di sana, belum beres masalah yang satu, udah muncul masalah yang lain, belum beres masalah yang kedua datang, udah masalah yang ketiga gitu kan. Itu kan biasanya kalau bertubi-tubi seperti itu kan apa ya, kalau orang udah bawaannya nggak tenang itu kan malah makin ini kan malah nggak ada yang beres gitu kan. Ya udah kita langsung bikin apa sih namanya ya list prioritas lah. Ini sebenarnya masalah mana sih yang benar-benar urgent dan yang important mesti diberesin duluan gitu. Itu sih kalau gue biasanya. Oke. Oke. So cocok banget sih yang lo lakuin tadi sama tips yang pengen gue bawa dari Study Edge, yaitu listing problem dulu ya. Gue sendiri ya, jujur gue belum benar-benar bisa ini manage stress, karena kalau gue nih ya ada kayak lo bilang tadi, lagi ngerjain sesuatu muncul problem lain, gue coba listing kan. Terus kadang-kadang gue ngeliat listingnya sendiri, anjir kebanyakan. Nggak beres-beres ya? Iya, banyak banget. Kalau gue mencoba kayak lo nih, coba tarik napas, tenangin dulu. Tapi kalau gue malah capek gue malah tidur. Iya. Itu kalau gue udah stuck. Tapi kan salah ya sebenarnya ya. Iya. Harusnya kita bukan yang lari dari masalah. Jujur gue masih sering lari dari masalah. Antara gue malah main game dulu atau gue tidur dulu. Nah, kalau dari Study Edge, mana dia kasih 3 tips untuk ngadepin, untuk memanage stres. Tadi lu belum nyebut lagi, apalagi lu sambil kuliah ya. Lu masih ambil nggak term ini? Term ini sebenarnya ada silly mistake sih, itu bikin stres juga kemarin di awal-awal. Jadi gue lupa tanda tangan enrollment agreement. Jadi meskipun gue eligible buat daftar, ternyata daftar gue itu hilang dan gue baru sadar ada emailnya itu bener-bener H-2 lah. Gue lagi sibuk apa gitu kan, kelewatan. Jadi gue yang ngambil apa term ini yang harusnya gue bisa ngambil 2. Jadi itu kemarin stres juga sih, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tanya ini, gue baru sadar itu hari Seninnya apa kan, ditutupnya hari Kamis ya, bareng-bareng sama ini kan, sama siklus biasanya. Ya udah telat gimana lagi, next term jadi kosong nih next term. Ya tapi ada untungnya juga sih, jadi waktu banyak jadi yang bisa melakukan ini kan, nggak ngerjain tugas. Oke. Ya selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmah, berarti ambilnya itu aja udahlah. Ngapain dipikirin juga, ntar berarti tahun depan mungkin ngambil lebih baik dikit aja. Oke. Oke. Jadi kalau dari Study Edge nih untuk manage stres bekerja dan belajar, dia ngasih 3 tips. Tips pertama itu dimulai dari prioritasin dulu ya. Karena lu harus tahu fokus lo tuh apa yang lo mau fokusin, dan itulah yang lo pick sebagai priority. Nanti dari situ lo harus bisa memprioritaskan energi atau waktu lo, resource lo intinya, untuk bisa ngejar fokus lo itu. Dan terakhir yang gue pahami, mensuasanakan lingkungan lo. Dalam hal ini inner circle lo, social support lo, untuk bisa bantu lo dalam mengelola to-do list lo. Nah, gue mulai dari yang pertama dulu nih. Boleh nggak nih lo share fokus lo dalam belajar dan bekerja tuh apa sebenarnya? Dan mengenai fokus ini, selama ini kehektikan lo itu sudah membantu untuk mengarah ke fokus lo nggak sih? Jadi kalau fokus sebenarnya apa ya? Karena gue sebenarnya bikin life goal itu pengen memaksimalkan impact positif lah ya ke orang-orang di sekitar gue, mulai dari circle yang paling terkecil lah, dari sisi keluarga gue, terus baru ke teman-teman terdekat, baru ke keluar gitu kan.
Nah, ya otomatis itu nanti terpecah lagi menjadi ini kan. Itu long term goalnya, tapi ada actionnya nih. Dalam mid term dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, terus dalam short term dalam tahun ini tuh apa yang mau dikerjain gitu kan. Jadi sih berusaha untuk tetap fokus sama intinya sih gue nggak pengen nyusahin orang lah, dan sebisa mungkin yang gue kasih ke orang-orang itu ya impact positif gitu. Itu life fokusnya ya. Life fokusnya betul itu gitu. Selama ini apa yang lo kerjain itu udah searah dengan itu nggak? Jadi ya kalau di proyek ini sebenarnya kan kalau kerjaan gue itu sebenarnya di pengolahan air, dan kita sebenarnya bikin solusi kan untuk customer di industrial, di municipal gitu kan. Jadi ya dari sisi itu gue dapat kayak ibaratnya semacam kepuasan gitu kan untuk mengerjakan itu. Dan juga dari sisi ketika eksekusi gitu pasti ada problem kan, yang gimana caranya kita juga bisa solving problem itu, tapi juga bukannya kita solving problem kita tapi bikin masalah di problem orang lain gitu kan. Itu gue yang selalu berusaha jaga biar nggak biar nggak karma kali ya. Kalau kita melakukan sesuatu, oke, beresin problem di sini tapi bikin masalah dibuat orang lain, itu nggak bagus juga ya. Jadi kalau gue sih fokusnya ya sebisa mungkin kita cari win-win, atau minimal kalau misalkan nggak bisa win-win ya mungkin win netral dulu kali ya. Tapi minimal nanti yang netral itu mungkin ke depannya nanti kita mesti tender ke dia gitu. Ya gitu sih kalau gue prinsipnya. Oke. Jadi memang pekerjaan lo saat ini memang punya dampak real juga ya bagi orang-orang, dan itu sejalan dengan life focus lo. Betul. Oke. Ya bagus lah kalau gitu. In a way menurut gua lu cukup beruntung, karena banyak orang termasuk gua punya fokus apa jadi curhat gue punya fokus apa, tapi ya kerjaan gue nggak berarti sesuai dengan fokus gue itu. Ya gue kerja untuk hidup gitu. Iya, nah ini gue juga sebenarnya belum pernah nanya kan, sebenarnya lu IT background ya, terus kerja kayaknya di IT juga, terus tapi lu ngambil di ya betul kan apa health science ya. Nah ini boleh nggak gantiin gue yang nanya gitu? Sebenarnya life fokusnya gimana gitu? Oke. Gak apa-apa nih gue curhat nih. Apa kan ini berhubungan juga kan? Ya udah. Gue suka sama IT, tapi itu kalau bisa dibilang tuh bukan passion utama gue. Passion utama gue ya gue pengen travel the world, dan gue pengen bantu orang. Kalau boleh cerita personal dikit nih, gue tuh pengen di akhir hidup gue nggak mau jadi orang yang hidupnya gitu-gitu aja. Gue pengen nanti gue bisa jadi seorang volunteer untuk bisa jadi tenaga medis. Itu tujuan utama gue di masa depan. Tapi gue menemukan passion ini agak telat. Ya, pas gue sekitar 20-an gue terlanjur kuliah itu. Nah, jadi sekarang gue jadikan IT gue untuk hidup itu, untuk biayain keluarga gue. Tapi untuk mengejar passion hidup gue sebenarnya gue ambil health science. Nanti harapan gue bisa jadi tenaga medis. Ya gue travel the world, gue bantu orang. Itu passion gue. Jadi makanya gue bilang lo beruntung. Soalnya gak semua orang kayak lo. Saat ini tuh gue kerja buat hidup doang gitu. Jadi gue stres aja. Gak ada impact ya gitu. Atau mungkin gue jangan-jangan cocok-cocokin juga ya berarti. Yang penting biar cocok-cocokin. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, jadi sebenarnya kalau dibilang soal tips kedua, memprioritaskan energi lo itu semua udah sejalan ya. Energi sosok. Iya. Ya nggak juga sih, kadang-kadang gue juga pengen ngerasa ini kayaknya mau pindah karir aja deh, mau pindah industri deh. Impactnya bagus, tapi ya kadang-kadang ini juga ya di Indonesia kan nggak semuanya ideal ya. Jadi dari sisi apalagi yang berhubungan dengan lingkungan kan, zaman sekarang ini nggak susah lah untuk mendapatkan sesuatu yang ideal gitu kan, untuk environmental concern meskipun masalah sustainability, masalah ESG, terus masalah triple bottom index gitu lah buat yang sustainability itu dari dulu tahu, tapi secara aktual sih Indonesia kayak kurang greget dibandingin negara-negara tetangga, apalagi buat top 4 country kayak China, India, US itu kan udah kayaknya Indonesia lumayan jauh ketinggalan ya. Jadi dari sisi itunya mungkin kadang-kadang gue merasa ini juga, merasa ya ada stres juga karena
yang tadinya ya kan harapan ideal ya, ekspektasi kita ideal kan gitu kan, ketika ketemu yang kayak gini kan otomatis bikin stres juga nih. Apakah kalau gini terus ya sebenarnya impact gue segini nggak sih, jangan nggak cuman ibaratnya cuman for profit aja ujung-ujungnya gitu. Jadi dalam hati lo sebenarnya lo masih pengen ganti karir atau ke arah yang lebih besar impact-nya buat sesama atau buat lingkungan gitu ya? Iya, kadang-kadang saya ada pikiran kita mungkin pindah karir atau pernah kepikiran juga mungkin pindah keluar kali ya, yang regulasinya lebih jelas, yang implementasi untuk masalah environmental sustainability lebih jelas itu kan. Baru mimpi-mimpi aja sih, belum ter-action dengan baik, belum ter-planning juga. Mungkin karena masih terhambat kewajiban juga, seperti harus membiayai keluarga, something like that. Ya betul. Jadi kita kan balance juga ya, keluarga, kesehatan, ya semua itulah mesti dijaga 5-5-nya itu ya. Apa tuh 5? Itu yang CEO Coca-Cola itu apa sih? Kesehatan, keimanan, friends, family, sama kerjaan kan. Masa ada 5 hal itu, jadi kita mesti jaga. Sebenarnya yang dia asumsinya itu 5 bola itu bola karet ya, cuma satu yang bola kaca. Cuman yang 4 itu bola kaca, satu doang yang bola karet. Yang bola karet dibilang kerjaan. Jadi makanya sebenarnya harusnya yang lu bikin fleksibel itu kerjaan. Jadi kalau misalnya lu nggak happy atau ada problem di 4 itu, yang kalahin kerjaan sih. Make sense. Itu ya tapi kan masih terplanning juga ya, nggak mungkin kita kalau ternyata berhubungan kan, apalagi kerjaan kita kan mensupport keluarga gitu kan, dan keluarga otomatis juga support system kita buat kalau kita stres kan, nggak ada keluarga kan ya bayangin aja kan, kita ketemu anak, ketemu istri kan, sebenarnya itu kan pada saat kita pulang itu sebenarnya apa sih, source of life ya, itu kayak ibaratnya apa sih namanya, energy wellspring, energy springs lah buat kita gitu kan. Meskipun kalau gue tuh mikirnya waktu itu terbatas kan, cuman energi itu sebenarnya kan kekal ya, energi itu abundant, tinggal masalahnya kita maintain aja energi kita, dan salah satu source energi itu kan sebenarnya keluarga kita gitu ya. Sama mereka kita bisa ketemu senyum anak kita gitu kan, ibaratnya udah capek itu bisa hilang gitu. Mungkin lo udah pasti ngalamin juga kan. Nah, kalau gue agak beda bro. Nah, anak gue sumber kebahagiaan gue, tapi karena gue work from home ya, jadi sumber stres juga. Lu ngerasain gitu nggak? Pas kemarin pandemi, lu ngerasain nggak? Oh iya bener sih, kalau ketemu terus malah stres ya, karena udah terlalu jadi rutinitas. Ini karena gue mulai traveling lagi jadi drastis sih. Karena udah mulai traveling lagi. Bukan gitu. Gue stresnya ya, kalau gue lagi meeting atau lagi fokus itu, terus anakku tuh teriak-teriak, banting barang, berantem gitu. Ngerasain nggak kemarin nggak? Ya yang ngerasain. Jadi ya itu justru bikin nggak fokus ya. Udah kadang kepala gue udah pecah. Ya itulah. Sebenarnya ini berhubungan ke tips yang terakhir sih, tentang social support ya. Atau sebutannya dari tadi NH itu inner circle. Nah, lo bilang tadi keluarga lo tuh adalah satu sumber utama. Cuman overall inner circle lo selain keluarga itu gimana? Dan bagaimana mereka sebenarnya berkontribusi terhadap lo ingin mencapai cita-cita atau life focus lo? Selain keluarga, jadi ada teman-teman dekat ya, pasti teman dekat, terus teman-teman kuliah dulu, teman-teman satu komunitas yang di Careerpreneur itu. Jadi ya mereka sih orang-orang yang rutin gue interaksi gitu kan, sama ya pasti teman-teman di kerjaan gitu ya, karena biar bagaimanapun kan minimal 8 jam 40 jam lah tiap minggu itu pasti ketemu mereka kan. 8 jam tiap hari berarti udah 30% waktu ketemu buat orang-orang ini. Jadi itu pasti masuk. Tapi dari sisi ya kalau gue sih ya semaksimal mungkin jaga ini ya jaga aura positif lah gitu kan. Kalau misalkan ada kolega atau temen atau ya tadi itu kan di dalam komunitas ada yang aura-aura negatif gitu atau itu ya mendingan di ini aja sih, di manage ya diatur lah frekuensi ketemunya gitu kan. Jangan sering-sering berarti kalau di kantor gitu ada yang bikin stres gitu kan. Nah, udah kita mungkin kalau masih bisa diakalin channel komunikasinya nggak harus lewat dia, ya udah gitu aja gitu. Jadi ya inilah keep
keep everything positif lah di sekitar kita gitu kan, karena yang negatif meskipun ya kita nggak butuh sebenarnya negatif kan, kalau kita bisa dapat semua yang positif kan kenapa enggak. Jadi tadi itu strategi lo dengan memanage komunikasi atau interaksi dengan mereka yang berpotensi negatif. Tapi gimana dengan orang-orang yang lu nggak bisa kabur? Misal mungkin bos lu. Paling utama sih set ekspektasi ya. Jadi ekspektasi gua dan gua juga set ekspektasi dia gitu loh. Jadi bad vibes gitu udah kita manage duluan di awal gitu kan. Oh, ntar gua bakal kayak gini nih. The way I work-nya kayak gini gitu loh, cara gue kerja kayak gini. Lu agree nggak kayak gitu? Kalau emang nggak agree ya kayak gimana gitu kan. Dan dia juga timbal balik lah kayak gini. Jadi intinya harus ada komunikasi sih, balik lagi. Jangan sampai ya kalau ada problem ya otomatis kan masalah-masalah kayak gini kan yang bikin stres ini kan kalau nggak solve ya. Dan kalau di kerjaan kan ya intinya kita kan kerja pengen efektif, pengen efisien gitu ya, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga. Jadi kalau misalnya komunikasi cuma lancar, kayaknya bisa stres tak berujung lah. Gitu. Jadi kalau gue rasa sih komunikasi penting banget sih, kita set ekspektasi di awal gitu. Jadi ya kayak inilah, kayak di tiap perusahaan udah ada kayak semacam annual goal setting gitu kan, OKR atau GO atau apa gitu ya. Itu ya setting itu nggak cuma sekedar numbers ya, tapi juga dari sisi ya, gue cara kerja mau kayak gini gitu loh. Mungkin dari sisi gue nggak bisa nih kalau misalkan oke, sekarang udah bisa WFO, tapi gue kayaknya masih pengen WFH nih lebih banyak gitu kan, atau minimal hybrid gitu. Nah itu mesti di set sih di awal, di depannya. Jangan sampai ekspektasi orang jadi nggak termanage, apalagi ekspektasi bos kan. Kadang-kadang apalagi orang yang punya otoritas di atas kita, ya kita mesti respect juga. Jadi kuncinya manage ekspektasi dan komunikasi yang lancar ya. Iya, betul. Penting sih. But so far gimana? I mean, coba kita recap dikit ya. Tadi kan pertama tips untuk mengelola, bukan menghindari ya, mungkin mengelola stres itu pertama lu harus selalu ingat fokus lu itu apa sih, pengen apa yang lu ingin fokuskan. Kedua, lu harus bisa prioritaskan tenaga lu, karena lu terbatas tenaganya, lu bukan infinity gitu. Dan yang ketiga, lu harus punya lingkungan sosial yang positif, pakai bahasa lo tadi. Iya. So far gimana keadaan lo? So far realitanya sesuai dengan harapan lo kah, atau menurut lo ada yang bisa diimprove dari 3 aspek tadi? Sebenarnya selalu ada yang bisa diimprove ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada headhunter itu nanya gitu kan, sebenarnya masih open to opportunity. Kalau gue selalu bilang I'm always open lah for better opportunities. Sebenarnya ya masalah betternya itu ya lo kita mesti ngobrol gitu kan. Kalau gue sih prinsipnya gitu ya, selalu ada hal yang bisa diimprove. Jadi kalau menurut gue sih ya so far so good sih, masih bisa termanage lah dari sisi yang 5 tadi itu ya. Kesehatan masih oke lah, meskipun nggak ideal tapi masih ada waktu lah untuk lari-lari, untuk sedikit exercise. Terus juga masih bisa sholat dengan tenang gitu kan. Keluarga juga masih ibaratnya nggak komplain lah sekarang di Medan gitu kan. Teman-teman juga masih aman lah, di kontak masih pada balasin WhatsApp gitu kan. Nah itu berarti masih oke lah. sama dari sisi kerjaan juga masih termanage, masih lancar lah komunikasi dengan teman-teman di kantor gitu. Oke, bagus lah, berarti stress level lo manageable gitu ya. Alhamdulillah sih sudah termanage ya. Mungkin pas awal-awal ganti kerja itu sempat ini kan ya, adaptasi dengan dunia baru, terus sempat anak baru 3 bulan juga, itu kan stres juga ya, masih bayi gitu, terus sempat sakit segala macam. Itu kan hal-hal yang hal yang ya tadi yang di luar ekspektasi gitu kan. Kita kan ekspektasi lancar semua. Nah ketika ada yang kayak gini ya kita prepare lah, tadi bikin support system lah, siapa aja yang bisa bantuin kita gitu ya. Bagus lah ya, alhamdulillah. Oke. Mungkin kita kasih kesempatan ke teman-teman buat tanya-tanya dikit, gimana? Oh silakan. Kita sapa dulu nih, ada siapa? Ada. Iya, gua buka ya. Gua open dulu. Ya, ini ada beberapa orang, ada Mbak Rahmi, ada Mas Dendi, Mas Haki, ada Mbak Wawa, ada Mas Farhan ini. Nah, ini teman-teman sekalian, saya
persilakan kalau ada yang mau nanya soal stress management. Sebenarnya gue juga pengen nanya lebih sih. Ya sambil nunggu aja deh. Ya silakan kalau ada yang mau nanya bisa unmute langsung aja. Ya. Coba nih. Mas Dendi. Gimana Mas Dendi? Kayak Mas Dendi kemarin lagi cukup hektik katanya. Halo. Halo Mas Dendi, apa kabar? Baik. Mas Dendi, cerita dulu dong siapa Mas Dendi sebenarnya. Kenalin diri dulu dong. Oh gitu. Okay. So, my name is Dendi Permana. I'm a student of Yo People. I'm taking Master of Education. Until right now, I'm still struggling with the course, and I think it's really struggling with all of the tasks that the programs offer. And the other thing that I'm having right now is that I'm also having more responsibilities, not only for my career as a private teacher. I'm also handling another responsibility for another freelance labor market in one of the international accreditation. And I think, that's why at the time I decided not to add more responsibility, because I'm afraid that I'm going to be failed in taking the master course. But I would really love to join all of the UISC program, just like this program. I think it's really good program. This podcast, I think it's really nice. Maybe I have only one question. How do you manage your time, especially for your coursework in MBA, and then with your family, and also with your main work, and how you manage that one, and how you prioritize the, if I'm not mistaken, 15 hours a week. Yes, something like that. Yeah, you can just answer in Bahasa or in English. It's up to you. Yes. So straight. In English probably it's okay. So my 15 to 18 hours usually I get. Sometimes can even get reduced if I had time to actually read all the materials beforehand. But what I usually do, Mas Dendi, so out of these 15 hours, usually I break up several hours during the morning, because from 8 to 6 p.m. usually is off limit for work, right? For work, to go to the office, including the transport from home to work, or to the customers. Usually this is the off limit time that I usually spend to work only. So I try to wake up early, because I'm not night owl. I'm more like a morning rooster. So I try to set up a habit to wake up early, at least 2 to 3 hours out of the normal people, wake up time. So berapa tuh? So sometimes 3, sometimes 4, depending on the amount of load. But usually I set my time ideally at just half past 3. So, Sorry. Maksudnya you wake up at 3:30 a.m. in the morning? Yes. Tiap hari tuh? Yes. Not this term, but the term before. Oh, okay. Mantap. So I'm more like a morning person, because I think, but I sleep early. So basically, I try to keep the sleeping hours at least 6 hours, because I think having lack of sleep actually it's not good also for you, because your energy will drop, your emotion will also deteriorates, and then also your
all of your mind, your spirit, it's going to the going way down to the negative side. So I try to keep at least my sleep 6 hours. So on average, I think I still have like 6.5 hours on average in a month. So I try to track my sleeping time using one of those smartwatches. So I think that's one of the tips that even though you probably have time for work, for family, for everything, but I try to keep also time for your body. So take sleep. And at least for me, I did like small exercises, like 15 to 20 minutes every day. If possible, I do running, jogging with my kids. Usually they use bicycle, and I chasing them behind them, chasing my daughter behind them. So this is quite. I get like 1.5 to 2 kilometers every day. If I did that when I was in Jakarta. So yeah, that's just one of my tips. So not necessarily only the time management, Mas Dendi. So try to keep your energy source. So sometimes your mind, your body, your spirit, your health is connecting to each other. So one of the main key, I think, having enough sleep is one of the important things. So don't sacrifice that. That's one of my key suggestions for you. Probably Bro Ardin wanted to share also his experience regarding this. No. What I want to say actually, when I invited you to be the speaker or the guest for this session, it was because I know that you are a busy person, and that's why I would like to understand how do you manage your stress and your activities. But now that I'm hearing from you directly, you give the impression that you are a person who is able to really balance his life. And I have to say, I really respect that. I take my hats off to you. That's really amazing, hearing you wake up very early in the morning, you still have time for exercise, and you do all these things. I really got to learn from you, man. Because when you say you want me to share my story, it's nothing like yours. My life is not as neat as yours, so I don't want to share my story. I'm just gonna make a fool of myself, so I'm not gonna do that. All right. So I'm really, really glad that I invited you to this session, because I myself learns a lot from you, and I believe everyone here can definitely learn from you. Okay. So what time do you actually sleep? Usually after Isha, I already spend time with my daughters, 1 or 2 hours after I spend time. Usually, you're already on bed. Small talks, joking with my daughters, all the small plays with them. So usually 9 to 9:30 is already gone. So you sleep Maximum. 9 to 9:30, and you wake up at 3 or 3:30, and you use the time before the morning to study. And then you exercise and you go to work. Yes. For work. So try to keep the rhythm like that. Traveling like this, traveling to outside of town usually disrupt the balance a little bit. But I try to at least make some time for it during the weekends like this. Okay. I still have something to comment on, but before that, Mas Dendi, any comments on the response from Patrian? Halo Mas Dendi. Yeah. Gimana Mas Dendi? I think it was great tips. Thanks for sharing that experience to all of us. And I also want to know, like, how you adapt with the task in MBA at the first time. At the first time, probably you struggled with the task in MBA, and how you finally get improve in every task that you experience until you become balanced. So every course that you take is always success.
I don't know. Maybe start from the very first course that you took, and then at a time you feel that this is actually. I think I can make it for all of the courses. I just want to know your first experience. Yes. Yeah. First of all, I'm not that successful. I'm not that straight A's. So the first 2 or 3 courses, I think it went easy. But the last courses, I just didn't get enough time. I think to actually review all my work. So I think I didn't get the A's that I think if I spend a little bit more time, I can get that. But it's okay. For me, the main thing is to understand my own capacity, especially regarding the time. Again, because the time is limited, I try to keep at least the energy that I have is always at least at the stable level. So having your time breakdown into schedule is okay, but if you don't have the enough energy to execute, then what is the need of making that schedules, right? So for me, it's I'm always prioritizing to have this good positive energy, and in University of the People, one of the tools actually is we have a great seniors. We I think there is a lot of study groups, and also there is a lot of information shared from the past few courses, so we actually can study beforehand. So the 2 weeks break between the terms, we can have extra time for reading. So before the term started, I think that quite helps to actually take a peek at the textbook before the terms took place. So that's one of the most helpful thing that I do. And secondly, if you can do the study group, even though I'm not directly involved in this study group intensively, but I believe that because of my past experience when I do bachelor degree, it's I always struggle in my first and second year because you study alone, but after the third and fourth year I go to the lab and everything. I have to work in a group. The grades improve significantly. So for me, having a friend and people in the study groups actually acting like a support system. So if you don't understand something about the course, then utilize your friends. So be connected to the people that is taking the same course with you. I hope that tips useful for you, Mas Dendi. Nice tips. Thanks for the share, Chatting. Okay, sorry. Before we open up for, I think, one more question, we're kind of at the end of our session. Gue penasaran. Can I know how old are your children? My first daughter is 7 years old, and the second one is just 1.5. 1.5. So yeah. You have a very, very small child. Small child. I think, well, from my case, I have all my children are 5 and below 5, and little children are the cause of unexpected events. Yes. So the reason that I don't have the same balance or the same structure of life like yours is that I face unexpected things every single day. So do you have something like that? And if yes, how do you cope with that? I mean, children needs extra food, children get sick, or problem in school. I just don't know how to make my life balanced and organized because of all this. How do you deal with this kind of thing? For me, probably this negative things will always happen, right? You cannot escape from bad things. So basically, allow some of your mind that bad things will always happen, and you just need to find out. I think you need to understand the trigger lah. What makes you if something unexpected happens, usually you respond in a bad way also, right? That's something that you need to keep away from. So probably
you need to set out a different trigger. So if your child is do unexpected things that actually make you angry or something like that, you need to make a trigger within you, or probably if you need to make like a physical trigger in your house, then they do that. So just need to remind that things always happen, and just what you can control is your emotions, right? So basically focus on that thing only, because for me I'm also an impatient person. So in work and at home, so my wife also sometimes mengelus dada kalau misalkan ayah lagi marah-marah gitu kan. Nah itu biasanya mereka udah tahu lah super sistemnya yang memang harus didiamkan dulu gitu kan. Nah tapi triggernya itu jangan sampai kita di awal-awal kayak gitu. Jadi di awal-awal pasti keluar sih yang jelek-jelek gitu kan. Nah tapi setelah itu kan kita ada komunikasi ya. Ini gimana sih biar nggak kayak gini. Terus mungkin sama istri juga bantu ini ya hal-hal begini sebenarnya bisa kita prediksi nggak sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Mungkin kita bisa kalau misalnya ini unexpected, tapi mungkin impact-nya bisa kita minimalisir gitu kan. Misalkan dia melakukan kerusakan, misalnya nyoret tembok rumah gitu kan, misalnya kita lokalisir aja temboknya mungkin di kamarnya dia aja gitu gitu. Jadi kita minimize lah impact-nya, minimal meskipun tetap nggak terprediksi kan, tapi kita minimal ya udah kalau rusak juga di sini aja gitu. Jadi kalau gue sih biasanya gitu, dan jadi ya ngobrol lah sama yang support system kita gitu kan, apa yang bisa dilakukan untuk improve gitu. Kemarin pas WFH lu ngalamin kayak gitu hal-hal siksa itu? Ngalamin banget, stres juga karena kan WFH itu mungkin nanti yang ada di sini bisa sharing juga ya, mungkin Barahmi expert lah ini untuk ini kalau yang sekolah Merdeka itu kan benar-benar kan sebenarnya orang tua yang harus sibuk juga gitu ya, yang benar-benar harus kerjaannya, terus anak-anak kan biasanya ada workbooknya, terus ada kayak semacam prakarya yang mesti dibikin atau project yang mereka harus bikin. Nah itu kan untuk anak gua yang waktu itu masih 5 tahunan kan, 6 tahunan kan, itu effort banget ya. Iya. Untuk keep mereka di depan laptop aja itu kan bener-bener effort yang ini kayaknya nggak visible gitu kan. Kalau misalkan istri juga udah capek gitu kan, ngurusin rumah dan ngurusin anak kayak gitu, kayaknya juga nggak sanggup ya. Kita otomatis kan harus harus kontribut juga gitu kan. Jadi ya kebetulan sih untuk kerjaan sih enak sih, fleksibel gitu kan, yang penting kerjaan beres. Dan juga kebetulan karena kolega-kolega juga banyak yang di US, jadi gue juga ada juga kalau misalkan gue nggak kerja di normal time hours ya, gue bisa make up nanti pas lagi malam gue call sama si ini gitu kan, buat make up time-nya sih gitu. Kalau bisa dapat fleksibilitas itu sih enak sih. Jadi kalau yang gue tangkap intinya memang kita harus siap ya, unexpected tuh pasti happen ya. Dia harus siap worst case gitu ya, harus siap mungkin ini kalau laptop gue dibanting gimana. Nah itu mungkin lo kontrolnya gini kan, berarti anak lo kan masih kecil kan, ini lo mungkin kerja mungkin ada ruangan terpisah atau mungkin meja lo yang dinaikin sedikit gitu kan, jadi anak lo nggak bisa reach kan, ya lakukan engineering control lah gitu kejadian. Tapi yang penting pertama-tama siapin mental, terus harus kita minimalisir gitu ya. Kita list down kali ya, nih laptop prioritas, amanin gitu ya. Kalau gue mouse gue, keyboard gue udah lah. Gue tuh barang elektronik di rumah gue ya, udah pada hancur. Gue pakai fan itu dijadiin buat pole dancing sama anak gue ya. Gue sampai ngamuk-ngamuk karena ini duit lagi ketat lah, jadi curhat lagi. Barang rusak mulu. Udahlah. Oke, intinya diminimalisir ya. Gue harus mulai nih ngomong sama istri gue, apa aja kegiatan-kegiatan yang biasanya bikin gue meledak atau bikin kita meledak, gimana cara kita manage-nya. Ya, nah, itu lebih ke support system ya. Iya, karena sebenarnya istri juga support systemnya dia itu ya kita juga ya, jadi sama-sama. Karena gue sempat juga meledak bareng-bareng gitu kan, semuanya korban kan jadinya kan. Itu benar-benar nggak enak sih, jangan sampai kejadian. Ini realita kehidupan ya. Nah itu dia, itu kan sebenarnya kalau meledak itu kan karena stresnya kan udah bottling up ya, jadi nggak disalurkan gitu kan. Nah, ya udah energi itu sebenarnya harus disalurkan ke yang inilah. Ya udah kita jadiin sarana ngomong aja, mau pakai gitu kan, dicicil-cicil lah gitu. Oke, ya ini sesi kita kali ini
menurut gue cukup bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin masih WFH atau memilih WFH karena suatu alasan, dan mungkin nasibnya mirip-mirip gue, sambil WFH sambil belajar juga, malah pecah mulu karena barang juga pecah soalnya di rumah. Jadi semoga cukup bermanfaat. Kita udah di penghujung acara. Gue pengen berterima kasih banget buat Bro Fatrian ini. Jujur gue benar-benar belajar banyak, dan gue ngerasa banyak yang perlu diimprove dari kehidupan gue. Gue rasa teman-teman bisa belajar banyak dari podcast kita. Palingan kasih satu kata penutup lah mengenai work and study management ini sebelum kita tutup. Gue mungkin balik lagi tadi ya. Jadi kalau manage waktu sebenarnya kan orang udah biasa, cuman stres itu kan waktu itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol ya. Lebih ke arah kalau gue sih ya tadi, kita gimana jaga energi yang ada di dalam kita gitu kan, dari aspek-aspek kesehatan kita, kemudian dari aspek emosi kita, terus dari pikiran, dan juga dari sisi spirit gitu kan, dari sisi apa sih namanya ya, spirit lah itu kan. Nah itu sebisa mungkin sih teman-teman jaga, karena yang empat hal tadi itu ya berkesinambungan. Gimana caranya nggak cuman menjaga, bukan manage waktu ya. Jadi teman-teman menstabilkan lah 4 itu. Kalau saya tadi tipsnya yang menstabilkan itu ya dengan keep ekspektasi, sama saya juga keep rhythm lah. Hidup kita dibikin ada ritmenya gitu kan, biar lebih enak termanage-nya gitu. Gitu sih. Thank you Bro Arden dan teman-teman semua. Oke, jadi lebih ke manage dan menjaga energi ya. Yes. Oke. Ya, terima kasih banyak Bro Fatrian, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir. Bro Fatrian jangan bosen ikutan atau diajak sebagai guest speaker. Tapi ya kita ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. So terima kasih and happy Saturday. Thank you. Thank you semuanya ya. Terima kasih.